Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Farilham dengan NIM 23050724325. Kali ini saya akan membacakan hasil resume saya pada pertemuan ke-11, yaitu Pancasila sebagai etika politik. Etika secara etimologi, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani etios atau tunggal, atau etika atau jamak, yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Konsep-konsep dasar etika yaitu nilai, kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Yang kedua, yang selanjutnya, norma adalah aturan atau kaidah. Norma merupakan suatu kesadaran dan dari sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Selanjutnya ada moral, ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada makna etika. Etika dan moralitas mempunyai arti yang sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik. Etika dipahami sebagai filsafat moral atau nilai yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami penilaian dan norma moral yang ditimbul pada kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada aliran pemikiran etika. Teori empiris, yaitu diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Teori rasional, manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan logika. Selanjutnya teori intuitif, manusia secara otomatis mampu membedakan yang baik dan buruk. Teori wahyu, yaitu ketentuan baik dan buruk seseorang dari yang maha kuasa. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. 1. Pancasila berisi tentang kristalisasi nilai-nilai ketuhanan, filsafat, dan tradisi. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila hidup dalam realitas sosial, agama, dan kebudayaan. Yang ketiga, nilai Pancasila bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Selanjutnya, implementasi etika Pancasila. Sila pertama yaitu beriman dan bertakwa secara sadar, patuh melaksanakan perintah Tuhan. Yang sila kedua yaitu selama manusia tidak boleh saling melecehkan. Yang sila ketiga yaitu cinta tanah air. Yang sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima yaitu berbuat adil. Selanjutnya ada etika politik. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara. Hukum yang berlaku tersebut. Selanjutnya ada prinsip etika politik yang menjadi acuan orientas moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM merupakan menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing. Selanjutnya ada fungsi etika politik, membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan secara objektif. Selanjutnya ada legitimasi kekuasaan. Legitimasi etis, pembenaran atau keabsahan kewenangan negara berdasarkan prinsip-prinsip moral. Yang kedua, legitimasi legalitas, keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Legitimasi moral dalam kekuasaan. Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Tujuannya agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan pemakaian kebijakan dengan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntunan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.